Hadis dari Awaan Ummi Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, yaitu meridhoi Ummi Kulsum. Qalat, berkata Ummi Kulsum, sami'tu. Nah, berarti beliau langsung mendengar ya. Sami'tu, aku mendengar, kata Ummi Kulsum. Mendengar apa? Sabda Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, laisal kadza'bu, ya, tidak termasuk pendusta. Perhatikan, laisal kadza'bul ladzi, ya, tidak termasuk seorang yang dikatakan pendusta, alladzi, yang yuslihul bainan nas, ya, yang mendamaikan sesama manusia, di antara manusia. Jadi, ya, kalau kita menjadi juru damai, maka bersikaplah adil. Ya, bersikap adil, tidak berat sebelah, walaupun yang sebelahnya punya kesalahan, berusaha kita tutupi. Soalnya nggak akan terjadi perdamaian kalau kita memihak salah satu pihak. Ya, maka kita menutupi aibnya dia dan kita mengatakan yang kebaikan di antara mereka. Jadi penting untuk mencapai sebuah perdamaian, ya. Cara untuk mencapai sebuah perdamaian adalah bagaimana kita, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Berkelihatan lagi nih. Ini baru nyampe nih. Baru nyampe dari Pandeglang. Istri udah di sini sama Oh, udah di sini. Bareng ya? Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Cuman saya izin Pak, karena baru datang kan ya. Ya. Izin ya. Boleh. Maaf ya. Iya, Pak. Boleh. Enggak ada apa-apa, cuma maaf. Ya, monggo. Serah ini mau ngaji, Ya. enggak. Jadi mendamaikan sesama manusia, pertama, seorang juru damai, maka kita tidak menjelekkan salah satu pihak. Ya. Kita mencari kedamaian, kita harus menutupi aib salah satu pihak yang bersengketa. Ini penting ya. Jadi kalau kita sebagai juru damai tapi kita memihak salah satu orang, nggak akan jadi perdamaian. Maka di sini tidak dikatakan seorang pendusta kalau kita menutupi aib. Ya, menutupi aib saudaranya, kita berusaha mendamaikan keduanya, menutupi aib, kita menceritakan kebaikan tidak keburukan karena tujuannya untuk perdamaian. Kemudian apalagi selain itu, fayanmi, ya, fayanmi khairan, ya, menyampaikan kabar baik. Ya, menyampaikan kabar baik kepada seseorang dikatakan bukan seorang pendusta. Atau au yaqulu, atau dia mengatakan khairan, kebaikan. Ya. Menyampaikan kabar baik apa maksudnya, Ustaz? Ya. Menyampaikan kabar baik maksudnya apa? Ya, menyampaikan kabar baik. Ya, misalnya ada seseorang yang misalnya ketika itu lagi resah, gelisah, ya. Kita tidak tahu nih, ya. Tapi kan gosip-gosip beredar bahwa dia bla 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 bla. Ya, kita kuatkan dengan kabar baik saja. Walaupun kita sebenarnya tahu gitu ya. Kita pelan-pelan menyampaikan. Itu bukan seorang pendusta. Ya. Karena niatnya baik, dakwah kita. Ya. Kalau kita beritakan secara terang misalnya, jadi dia tambah keruh suasananya. Ya. Kalau misalnya kita ngomong kelompok, misalnya kita ada suatu kelompok misalnya ya, ada suatu kelompok yang itu melakukan tindakan yang sangat kejam. Ya. Kemudian ada seseorang yang mungkin dia cintai meninggal. Kita ngomongnya pelan-pelan aja. Ngomongnya kita agak sedikit menutupi, ya, karena ini untuk kebaikan. Ya. Kita untuk menutupi kebaikan. Ini dusta sebenarnya, tapi dusta yang dibolehkan. Ya, dusta yang dibolehkan. Kecuali nanti kalau hakim lain lagi ya. Kalau di pengadilan kita mencari kebenaran yang sebenarnya. Tapi kalau untuk mendamaikan sifatnya supaya tidak keruh suasananya, maka kita diperbolehkan untuk berdusta yang dibolehkan. Au yaqulu khairan, atau mengatakan kebaikan apapun ya. Ya. Jadi sekali lagi kita berusaha mengatakan kebaikan, apalagi itu sesama muslim. Ya. Jangan kita mengatakan keburukan ya terhadap saudara semuslim kita. Ya.
Walaupun dia berbeda pandangan dengan kita, berbeda organisasi, berbeda apapun ya, jangan sampai kita mengatakan keburukan ya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitabnya masing-masing, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, kemudian ada tambahan di dalam fi riwayatin Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, ziyadah itu ada tambahan ya. Qalat, berkata Ummi Kulsum, walam asma'hu ya, dan tidaklah aku mendengar ya, yurhisu itu keringanan, fi syai'in, dalam sesuatu, mimma yaqulu ya, dari apa-apa yaqulu lahun nas ya, apa-apa yang dikatakan kepada manusia, illa fi salasin ya, illa kecuali fi salasin, kecuali dalam 3 hal, yaitu apa saja? Al-harbu, peperangan. Al-harb, peperangan itu ya, kita kan pakai strategi, benar nggak? Iya. Ya, pakai tipuan nggak? Pakai tipuan. Contoh, Rasulullah SAW ketika perang Badar, jumlah kita dengan orang kafir itu beda jauh, ya, beda jauh. Nah, strategi beliau adalah, misalnya pada waktu malam hari dibuatlah lentera atau dibuatlah api-api sebanyak-banyaknya. Dikira kita jumlahnya banyak gitu ya. Iya kan? Nah, dikira jumlahnya banyak, padahal itu cuma Api doang. api aja. Api doang gitu. Nggak ada. Orangnya nggak ada, itu sebuah taktik, itu kan apa namanya, kebohongan. Tapi kebohongan yang diperbolehkan. Kemudian waktu siang hari Rasulullah menyuruh kepada para sahabat untuk menginjakkan kaki-kaki kuda. Kalau di padang gurun kan kelihatan jumlah orang kan. Iya. Kalau antum melihat, kalau pertempuran di gurun gitu kan, kan mereka di gurun rata-rata kan, itu kelihatan jumlah orangnya. Nah, supaya tidak kelihatan jumlah orangnya adalah menutupinya dengan cara apa? Menjejakkan kaki-kaki kuda debu ke atas. Otomatis Gelap. orang nggak akan kelihatan jumlah kita berapa gitu, paham nggak? Kalau jumlah kita berapa bisa menjadi mereka tambah semangat orang-orang kafir itu. Dan ini bagian dari strategi dalam peperangan. Jadi kedustaan di dalam peperangan ya, sebuah taktik ya, itu diperbolehkan. Ya. Kemudian dikatakan di sini ya, selain itu ya, jadi ini rusuh keringanan ya. Rusuh keringanan. Wa islahal bainan nas, dan mendamaikan di antara sesama manusia. Jangan sampai kita mendamaikan sama manusia. Misalnya si A ngomong begini, kamu benerin, iya emang dia begitu. Ya mau gimana bisa damai? Dianya tambah panas yang satu pihaknya, ya nggak? Bener nggak? Nggak bisa. Kalau mendamaikan orang ya nggak gitu caranya. Iya saya lihat juga kamu melakukan itu. Kamu kemarin melakukan, nah ya udah, satu orang yang nggak akan damai selamanya. Ya sudah, kita tengahi dengan cara apa? Ya dengan cara kita, saya nggak lihat kok, saya nggak seperti itu kok ya. Itu dusta, tetapi yang diperbolehkan tujuannya untuk mendamaikan. Nah, apalagi selanjutnya wa hadisar rajulu al-imra'atuhu ya, imra'atuhu ya, ucapan laki-laki kepada istrinya. Nah, misalnya ucapan, sebenarnya makanannya nggak enak nih. Makanannya nggak enak, kita ngomong yang baik-baik aja, bener nggak? Ya sekali-kali muji istri lah. Jujur ya, Rasulullah adalah orang yang suka memuji istrinya. Ya, dalam keadaan apapun selalu memuji istrinya, dan itu jauh kita. Kita kalau sama Rasulullah jauh. Rasulullah itu suka memuji istri, apapun yang dilakukan oleh istrinya dia senang dan selalu berterima kasih. Alhamdulillah sudah disediakan. Ya, terus kemudian dia bisa bercengkrama dengan baik dengan istrinya, walaupun istrinya beda jauh, misalnya umurnya. Contoh dengan Aisyah. Rasulullah dengan Aisyah beda jauh umurnya, tetapi dia bisa berkomunikasi dengan baik. Bahkan waktu beliau menikah kan beliau tidak langsung menyatu dengan Aisyah, dia bisa bermain seperti layaknya anak-anak. Bisa nggak kita gitu? Insyaallah bisa. Rasulullah yang mungkin seumuran dengan saya lebih bahkan bermain layaknya seperti anak. Dan dilihat oleh para sahabat yang lain. Subhanallah. Rasulullah ketika mandi apa sama Aisyah? Guyur-guyuran. Mandi itu guyur-guyuran. Mandi bersama. Hadis-hadis dari Maimunah juga sama. Bekas mandinya Maimunah dipakai juga oleh Rasulullah.
Tapi tetap dia pakai basahan ya. Ah, telanjang. ya, tetaplah pakai basahan. Karena telanjang. Pakai basahan. Bedanya di situ. Ya, bedanya di situ. Jadi inilah ya yang dilakukan oleh Rasulullah, sebagaimana luar biasanya Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari beliau. Ya. Nah, kemudian perkataan istri kepada suaminya. Ya. Ya, misalnya suaminya itu sebenarnya nggak ini banget ya, tetapi dia selalu mengatakan bahwa suamiku adalah orang yang paling hebat, orang paling luar biasa. Ya, itu sebenarnya pujian yang tujuannya supaya membangkitkan semangat suaminya. Padahal sebenarnya nggak segitu-gitu banget sih. Ya, tapi kan kita senang dipuji. Kita aja senang dipuji, apalagi sama orang lain, apalagi dengan istri kita sendiri. Ya, seperti itu. Ya. Bahkan ini diperbolehkan, kedustaan yang diperbolehkan, omongan suami kepada istrinya, ya, dan istri kepada suaminya, ya, seperti itu. Nah, ini hadis ini, ya, hadis yang diriwayatkan tambahan dari Imam Muslim, ya, dalam kitabnya.